Assalamualaikum teman-teman yang luar biasa di seluruh Indonesia. Di video ini saya akan berbagi panduan mengirim undangan seminar dan juga cara mempromosikan usaha menggunakan aplikasi cerdas. Untuk nomornya nanti di sini saya akan ambil nomor dari Facebook. Baik, pertama sekali sebelum masuk ke cerdas, saya perlu sampaikan juga bahwa pastikan setting app teman-teman sudah aktif. Kenapa? Karena nanti setelah kita masukkan nomor, kita mau kirim pesan ini secara otomatis dari handphone server ini, hanya sekali klik bisa kita tinggalkan, secara otomatis pesan akan berjalan sendiri. Jika belum setting, pastikan ini sudah tersetting, setting app-nya. Saya sembunyikan dulu. Baik, sebelum masuk ke cerdas, saya juga perlu sampaikan seringkali ada banyak pertanyaan masalah email ya. Jadi di sini saya teman-teman bisa lihat, buka Gmail untuk mencari email yang jika email itu tidak tampil di inbox. Tapi sebenarnya jika ada email, biasanya sih email itu akan tampil di notifikasi di atas sini. Di atas sini biasanya ada email muncul, ada email masuk. Tapi jika tidak ada masalah, kita bisa cari di folder Gmailnya. Ini saya menggunakan Gmail, email apapun sama, caranya sama. Kita buka Gmail. Saya langsung di sini kasihkan cara cepatnya saja. Nah, di sini ada search email atau pencarian email. Nah, di sini teman-teman cukup ketikkan judul emailnya untuk mencari email yang tidak tampil di halaman ini, di halaman depan ini. Kadang email tidak tampil di halaman depan ini karena email itu banyak folder, ada folder promosi, ada folder spesial sosial. Kemudian ini juga seperti ini saya buat sendiri, teman-teman bisa juga buat folder sendiri, buat folder pribadi. Artinya semua email-email yang penting teman-teman bisa pindahkan ke folder yang teman-teman buat sendiri. Bisa juga teman-teman cek email itu di all email. Tapi memang mungkin mau singkat saja, di sini kita pakai yang pencarian email saja. Di mana email kita ketik di pencarian email. Misalnya kita mau cari email dari cerdas. Nah, cerdas. Nah, teman-teman bisa tulis di situ judulnya cerdas atau apapun email yang teman-teman akan cari. Entah itu email dari perusahaan atau dari pekerjaan atau email dari teman, pastikan tahu judulnya atau isinya, cukup ketik di pencarian, kemudian cari. Nah, semua email yang ada kata-kata cerdas itu akan tampil seperti ini. Hanya seperti itu sih, mudah sebetulnya mencari email jika email itu memang tidak tampil di halaman depan. Oke, seperti itu aja untuk cara pencarian email yang tidak tampil di halaman depan. Selanjutnya kita masuk ke cerdas. Saya pakai di sini browser Firefox. Kebetulan ini app saya sudah running, jadi ketika teman-teman buka pertama sekali seperti ini, pastikan langsung klik stop, klik untuk stop, supaya dia pesan yang sudah ada tidak berjalan. Oke, nah untuk mengirim pesan menggunakan cerdas itu ada beberapa fitur, ada namanya pencarian nomor, Anda bisa juga melakukan dengan upload dari Excel, itu kita lakukan melalui laptop ya. Kalau melalui handphone bisa menggunakan pencarian nomor. Nah, di sini yang saya mau sampaikan pertama kali di sini adalah menggunakan new input tunggal. Jadi teman-teman bisa
klik di garis 3 ini, di sebelah ini ada garis 3. Nah, di sini kita tap atau kita klik. Kemudian kita cari di sini new input tunggal atau new input tunggal, new kirim pesan tunggal. Nah, judulnya new kirim pesan tunggal. Ini adalah new kirim pesan tunggal. Ini seperti ini kita tap atau kita klik untuk masuk ke memasukkan pesan dan masukkan nomor handphone. Oke, kita tap saja, kita klik. Nah, akan seperti ini. Ini juga ada panduannya, ada video panduan cara mengisi di new kirim pesan tunggal. Oke, kita langsung praktek saja. Sebelumnya saya sampaikan juga ini ya. Ini jumlah input harian hari ini. Jumlah input hari ini saya kebetulan sudah input hari ini 297 nomor. Total yang sudah saya input 24.000 lebih. Nah, 24.000 ini akan menjadi database teman-teman semua. Jadi sewaktu-waktu teman-teman bisa kirim pesan ulang, bisa kirim pesan lagi. Makanya di awal sekali kita mengirim pesan ke nomor-nomor yang sudah kita input ini, pastikan dengan bahasa yang sopan, yang baik, supaya komunikasi ke depan tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, nah, untuk mencari nomor banyak sekali bisa kita dapatkan dari OLX, bisa kita dapatkan dari Facebook, bisa kita dapatkan dari Instagram, dan banyak lagi dari Telegram, dari kontak kita itu bisa kita dapatkan nomor. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan cara mencari nomor di Facebook. Oke, ini kita minimize dulu. Kalau kita mau minimize ini tergantung handphone ya, tapi pada dasarnya sama. Kita klik aja home, kita klik ini home-nya, kita klik home supaya dia turun. Oke, itu tidak menutup ya. Kemudian kita buka Facebook. Nah, di Facebook ini untuk mencari nomor yang paling cepat adalah kita klik saja di pencarian. Klik di pencarian ini, kita klik atau kita tap. Kemudian di sini teman-teman bisa tulis misalnya yang sering ditulis di Facebook adalah contoh saling save nomor WA. Nah, seperti ini sudah ditulis seperti itu, lalu tap atau klik pencarian atau enter. Nah, ini akan muncul nomor seperti ini. Ini ummahat dagang, ini cocok untuk ibu-ibu ya. Nanti kalau bapak-bapak ditanya pula. Ini. Kemudian kita cari yang lain. Nah, ini ada lumayan banyak. Teman-teman bisa lihat ada 63 komentar. Kalau lagi masih baik mungkin bisa dapat lebih banyak lagi. Nah, ini semua bisa cari di sini, semua muncul. Ini ada yang 120, ada yang 74. Nah, coba kita ambil yang oke, saya ambil yang ini ya teman-teman ya. Saya coba buka yang ini. Saya coba buka yang grup ini. Oke, saya buka. Nah, ini sudah bisa kelihatan nomor-nomor WhatsApp-nya beserta nama Facebook-nya. Nama Facebook-nya sudah kita tahu. Nah, ini jika mau lihat lebih banyak lagi, ini nomor-nomornya. Mau lihat lebih banyak lagi, teman-teman bisa tap atau bisa klik. Ini perlihatkan lebih banyak komen atau view previous comment. Nah, ini teman-teman klik. Teman-teman klik ini otomatis
pesan akan muncul semua. Kita klik lagi sampai habis, sampai tulisan ini tidak ada lagi. Kita klik lagi. Nah, oke, itu sudah habis, berarti ini sudah terbuka semua nomor emailnya. Nah, di sini saya coba ambil salah satu nomor ya untuk dimasukkan. Teman-teman pencet lama saja di sini, tab lama di nomornya. Di nomor ini, di nomor handphone ini, teman-teman pencet lama, klik lama atau tab lama supaya kita bisa copy. Ini muncul copy atau salin. Kalau mungkin di bahasa kalau pakai handphone bahasa Indonesia, di sini tulisannya salin ya. Kita klik, kemudian kita hafalkan namanya siapa. Nanti kita tulis namanya sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke cerdas. Itu tadi kita sudah bisa lihat banyak nomor. Kita bisa ambil semua nomornya sambil santai, kita salin-salin nomornya ke cerdas. Sekarang kita masuk ke cerdas. Oke, kita masukkan di sini nomor WhatsApp-nya. Teman-teman pencet lama di sini. Nah, ini muncul kata paste. Kalau pakai bahasa Indonesia dia akan muncul di sini salin. Kebetulan di sini saya pakai bahasa Inggris, jadi dia tulisannya paste. Oke. Kemudian pastekan. Nah, nomor yang sudah masuk ini, teman-teman boleh hapus yang ada tulisan WA-me atau boleh juga langsung biarin saja. Di sini saya hapus untuk merapikan. Saya hapus. Kemudian namanya tadi saya tidak kasih sapaan. Kemudian sapaan lain juga saya nggak isi. Kemudian nama yang mau kita undang juga saya nggak isi. Yang saya isi adalah di nama bisnis. Tadi saya tulis namanya. Oke, sudah saya tulis namanya. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini kita dapat nomor dari mana? Nah, kita tadi dapat nomor dari Facebook. Kita tulis Facebook. Kalau Facebook Group kita tulis Facebook grupnya. Supaya apa? Kedepannya jika kita kirim pesan, kita sudah tahu, oh kita mau kirim pesan ke Facebook ini, oh kita mau kirim pesan ke grup ini. Jadi kata kunci ini kedepannya bisa kita pakai untuk mencari nomor yang sudah pernah kita kirimi pesan. Saya lupa nama grupnya tadi. Oke, ini nama grupnya. Akan saya masukkan nama grupnya ya, teman-teman ya. Ini sepertinya nggak bisa di-copy ya. Oke, saya masukkan saja. Ini grup. Ini saya tulis singkat, nggak saya tulis semua karena nggak nyatat tadi, nggak dicatat. Nah, ini kata kunci sudah kita buat. Kemudian provinsi boleh diisi, boleh tidak. Karena ini dari Facebook saya tidak isi provinsi. Kemudian kabupaten saya tidak isi, kecamatan saya tidak isi. Nah, isi pesan sekarang. Isi pesan pertama, pastikan pesan kita adalah pesan yang pasti dibalas. Atau pesan ini yang bahasanya sopan. Jadi di sini
Saya akan tulis, maaf, saya tahu nomor WA ini dari Facebook Group Pusat Grosir. Nama aslinya apa ya? Nama aslinya itu saya tulis lengkap saja. Oke, saya lengkapi juga di kata kuncinya ya. Kata kunci saya lengkapi sekalian. Nama grupnya. Oke, sudah. Nah, ini pagi, maaf, saya tahu nomor WA ini dari Facebook Group Pusat Grosir Surabaya dan Supplier Jawa Timur Surabaya. Oke. Nah, kata-kata pagi ini tidak usah diganti, biarkan saja. Pada saat pesan teman-teman kirim, misalnya dikirim pagi, dia akan tetap kata pagi. Kalau dikirim siang, dia akan berganti secara otomatis dengan kata siang. Jika dikirim malam, akan berganti secara otomatis menjadi malam. Jadi biarkan saja, tidak usah diganti. Walaupun ngisinya malam, ngisi di pesan ini malam, biarkan saja, tulis saja pagi. Oke, di sini kemudian sapaan dan nama ini akan saya hapus. Ingat, sapaan adalah mengganti sapaan, nama mengganti nama yang ditulis di nama di atas tadi. Di sini tadi saya menggunakan meletakkan namanya di nama bisnis, maka yang kita tinggalkan di sini adalah kata bisnis yang sudah di dalam tanda kurung ini, bisnis. Karena ini akan terganti dengan nama yang ditulis di nama bisnis. Di depannya saya akan pakai kata Kak. Jadi semua nama yang kita masukkan akan dipanggil ini dengan Kak, namanya siapa. Jadi karena Kak ini sifatnya umum, bisa dipakai untuk laki-laki atau wanita. Untuk anak muda, untuk orang tua itu umum, kita pakai Kak lebih mudah. Nah, jika sudah seperti ini, saya tinggal kirim pesan. Nah, ini ada pemberitahuan nomor handphone ini sudah pernah diinput. Ini kita klik OK saja, ataupun di sini ada misalnya ada pemberitahuan nomor handphone sudah pernah diundang member lain, itu biarkan saja karena nomor itu akan tetap menjadi database teman-teman, akan tetap masuk, hanya saja tidak bisa diundang seminar lagi karena sudah diundang orang lain. Itu menghindari undangan yang double, undangan ganda. Oke. Nah, oke, nanti tampilannya ini sudah tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal melanjutkan, masukkan nomor, masukkan nama bisnis, lalu kirim pesannya. Tidak lagi harus mengisi kata kunci provinsi apa, menulis pesan, itu sudah otomatis. Ini satu yang kita tulis di awal tadi sudah otomatis akan selanjutnya akan sama pesannya yang terkirim. Nah, sekarang kita cari nomor lagi. Oke, saya coba nomor ini, saya coba nomor ini ya. Saya copy lagi namanya, saya copy nomor handphone, paste, kemudian namanya kita taruh di nama bisnis.
namanya siapa ya, Ningtyas. Nah ini setelah sudah tertulis ini, jadi di halaman ini kita hanya mengisi nomor handphone dan nama, dan namanya kita tulis di nama bisnis. Setelah itu kita tinggal kirim pesan, kita tap atau klik kirim pesan. Nah ini masuk, artinya apa? Nomor ini belum diundang oleh siapapun, jadi dia otomatis terundang. Oke, selanjutnya hanya seperti itu, tulis nomor handphone, kemudian isi nama di nama bisnis, kemudian kirim pesan. Nah, kebetulan saya sudah kirim. Nah, ini tadi satu masuk, saya sudah kirim pesan di sini yang ada pesan yang mau dikirim. Untuk melihatnya kita buka lagi garis 3 ini untuk melihat pesan kita. Nah, ini kita buka di sini, kita kembali ke depan. Jadi kita klik kembali ke depan untuk melihat pesan kita. Nah, kembali ke depan. Oke, kita kembali ke depan. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini saya sudah memasukkan nomor hari ini sebanyak 457 nomor. Nah, ini kita bisa lihat isi pesannya. Isi pesannya seperti ini. Isi pesannya. Ini nanti yang pesan akan terkirim dengan nomor yang sudah kita masukkan tadi dan namanya. Nah, ini otomatis ini terganti tadi yang kita kasih Kak. Ini dengan Kak Linanda Kurniawati ya. Nah, seperti itu. Nah, pesan ini yang kita masukkan tadi, walaupun teman-teman mau pakai pesan ini untuk promosi bisnis teman-teman misalnya, ini tidak ada masalah. Karena apa? Ini pesan pembuka, artinya ini pesan kita untuk kita bilang kenalan lah ya. Karena ini tidak ada sifat promosi, kita hanya menanyakan betul atau tidaknya. Dan kita tahu ambil nomor dia dari mana, kita sudah kasih tahu ini. Jadi pesan pertama ini bisa digunakan untuk apa saja. Misalnya setelah dijawab nanti teman-teman mau mengirim informasi tentang usaha teman-teman. Yang perlu diingat adalah jangan pernah langsung promosi di pesan pertama. Jangan pula setelah dibalas membuat promosinya yang orang tidak suka, atau jangankan orang, kita sendiri juga tidak suka membacanya. Jadi pastikan kalimat-kalimat yang kita pakai adalah kalimat yang enak dibaca gitu. Jadi kalau kita baca tuh kita seneng, jadi orang juga seneng. Jangan kalimat yang copy paste yang kita sendiri juga malas bacanya kita kirim ke orang. Nah, seperti itu. Oke, ini saya tutup. Jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah ada pesan, kita tutup saja semua. Kita klik di sini, klik home. Klik home-nya di sini. Kita tutup semua. Kita tutup semua, tutup. Kemudian ini tergantung handphonenya. Di masing-masing handphone tentu ada. Kalau di ini kebetulan saya pakai Sony, jadi ini diklik. Nah, ini akan muncul folder menu di handphone kita yang sudah kita buka tadi. Nah, caranya kita mau bersihkan saja ini, kita clear semua. Itu setiap handphone mungkin beda-beda, tapi prinsipnya sama. Kalau di sini ada tulisannya clear, mungkin dari handphone teman-teman ada bersihkan atau hanya gambar tong sampah. Nah, itu kita bersihkan. Nah, ini sudah habis. Oke, sekarang saya akan jalankan pesan itu menggunakan Frap. Artinya pesan yang sudah tersimpan tadi akan saya jalankan menggunakan Frap. Saya munculkan Frap-nya.
Ini sebetulnya saya agak riskan, tapi saya nggak akan kirim pesan banyak karena saya pakai WiFi. Kita tinggal klik start saja di Frappe-nya untuk mengirim pesan sebanyak tadi. Saya klik. Oke, kita lihat. Nah, ini otomatis akan mengirim pesan. Nah, ini sudah masuk ke WhatsApp untuk mengirim pesan. Pesan pertama. Nah, ini pesannya, bisa teman-teman lihat. Pesan sudah terkirim. Tadi pesan pertama sudah terkirim, sekarang mengirim pesan kedua. Ini WA saya agak berat teman-teman, kenapa? Karena pesan yang 24.000 itu belum saya hapus, masih ada semua pesannya di sini. Jadi agak berat. Mungkin kalau handphone yang RAM-nya lebih besar, dia akan buka WhatsApp-nya lebih ringan, lebih cepat. Nah, ini kelihatan loadingnya, dan ini sudah menggunakan WiFi. Dan teman-teman nanti kalau kirim pesan pastikan jangan pakai WiFi, karena ada resiko di WhatsApp-nya. Kebetulan hari ini jaringan data saya gangguan, nggak bisa dipakai, jadi saya pakai WiFi. Oke, ini sudah kirim pesan, dan dia akan mengirim pesan sebanyak pesan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sekarang saya mau stop pesan ini saja. Saya mau tunjukkan cara menjawabnya. Kebetulan sudah ada pesan yang sudah dijawab. Ini saya stop. Cara memberhentikan menjalankan pesan ini, teman-teman bisa pakai di sini, tarik dari atas, kemudian stop, akan muncul Frappe-nya. Kemudian ini di home, ini klik home, otomatis tertutup. Kita clear, kita bersihkan semua. Nah, sekarang saya akan masuk ke menjawab pesan di WA bisnis. Tapi cara menjawab pesan di WA bisnis ini akan saya sampaikan di lain video teman-teman ya, di lain video, karena sekalian akan menunjukkan cara setting di WA bisnis itu sendiri. Oke, sampai di sini video ini. Selanjutnya akan saya buatkan video cara menjawab pesan yang sudah masuk. Nah, ini tadi pesan yang sudah masuk ya. Kita buka saja. Siang, maaf saya tahu nomor WA ini dari Facebook grup UMKM dan IMKM. Ini dengan Kak Yane Inayaya. Nah, ini pesan pertama. Mereka belum jawab, dan di sini sudah ada yang jawab tadi. Nah, ini ada yang jawab, iya Kak. Nah, ini yang kita mau jawab nanti di video selanjutnya, karena saya juga mau perkenalkan tentang WA bisnis di WA selanjutnya, sekaligus cara menjawab pesan ini dari WA bisnis. Baik, itu saja teman-teman yang saya sampaikan di video ini. Selanjutnya ikuti di video berikutnya. Terima kasih, salam dahsyat.